Anda udah selesai? Iya. Udah selesai? Silakan. Kalau penjelasan saya yang gamblang tadi tentang 5 hal tidak bisa Anda pahami, ya saya mau bilang apa? Karena itu sangat sederhana. 5 alasan kenapa Anda kami yang memberi tidak paham, kritik. Anda itu enggak. Anda udah bicara tadi, gantian dong bicara. Anda bukan panitia. Sopan Kita dong. dengarkan dulu respon Anda dari dengar Bang Deddy dulu. sekaligus, Bang. Anda dengar, Anda udah punya hak bicara. Bang Silver, Jadi kita bergantian. pengamat, Bang ini kamu mengaku nggak relawan terlalu Bang Jokowi. Silver, mohon maaf, kami tahan dulu. ini Kami bukan berikan orang waktu ke Bang partai Deddy. seperti kamu yang tunduk dan takut. Ya, Baik, kami Bang ini Silver, mohon maaf manusia ditahan, bebas. kita bergantian Jadi supaya ingat, dialognya juga Ini beretika, Bang Silver. kalau kayak Ya, begini Bang- ngaku relawan Jokowi malu-maluin nih. Malu-maluin nih. Kita tahan dulu, Bang Silver. Bang Yang Deddy, memutus silakan. silaturahmi. Anda kalau ngaku relawan Rakyat Jokowi dan- harus ngikut tabiat Jokowi, Pak. Iya, saya Kasih orang bicara. Anda sudah bicara dari tadi, saya dengar. Oke, Bang Silver, Ngerti kita nggak? bergantian. Anda ngaku relawan Jokowi, Sekarang ruangnya Langsung untuk ke poin, satu Bang. sikap Jokowi aja nggak bisa Anda Silakan. tiru. Bang Deddy bisa langsung ke poin, Bang Deddy. silakan. Nah, poin saya, kenapa saya tadi menyampaikan, kenapa kami menyampaikan kritik kami terhadap pertemuan itu, sudah saya jelaskan 5 hal. Itu saja dijawab. Dari awal saya bilang kenapa kami memberi kritik, karena kami sayang Jokowi, sayang relawan. Bukan mau ngajak ribut. Kami punya 5 argumen, mempertanyakan. Bukan menggugat pertemuan itu, hak lu emang urusan gua. Tapi ada 5 hal yang kami kritik dari situ. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda nggak nyimak ya itu kemampuan berpikir Silaturahmi Anda, katanya, jangan Bang. saya. Urgensinya silaturahmi. Kan saya bukan, tanya, jadi dengar apa dulu kan ya. tadi kami sudah bilang, saya sudah bilang. Yang pertama saya pertanyakan momentum terkait 2 hal. Silakan dijawab itu. Yang kedua termasuk soal pemilihan, soal urgensi. Urgensinya apa? Tidak bisa ditunda. Yang kedua, yang ketiga soal lokasi. Anda bilang semua stadion bisa digunakan, itu Menpora yang ngomong. Anda pernah baca nggak? Menpora sudah klarifikasi. Loh, Menteri Menpora PU sudah klarifikasi tidak ada renovasi. Larangan Iya, dan larangan bisa dari dipakai. Menpora, Anda boleh baca. Anda baca itu. Bisa dipakai. Kami juga mengalami. Kami minta nggak ada dipakai pelanggaran untuk hari ulang tahun partai. Tidak diterima, kami terima. Lo Anda ini Sebelum ini inilah nggak usah sok bener lah lu. Baik. Kayak gua ketawa aja baik, belang baik, banget kami sih. tahan Tapi dulu. boleh. Keduanya sama-sama Baik, mendukung baik. Jokowi, tapi Nah, lalu apa lagi? Mobilisasi. poin keempat ini Pak. Ya keempat, Poin mobilisasi. Yang kita tahu selama ini Pak Jokowi orang datang itu voluntary. Ya, tetapi kita 2-3 hari sebelum acara banyak sekali relawan WA kita. Ini begini, sekian. Apaan ini? Ya, ini yang kita dengar dari relawan-relawan. Ya, lalu yang kelima, ekses. Apa akibatnya? Tercoreng muka pemerintahan, muka Pak Jokowi. Usai G20. Selama sebelum dan selama dan setelah penyelenggaraan acara ini. Nah, makanya kita pusing. Kalau tidak nggak kita upain ini barang. Justru karena kita sayang Pak Jokowi, kita mau melindungi Pak Jokowi, kita mau melindungi relawan, tolong dong. Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang PDIP marah, ya kalau menurut saya, kami mengingatkan, udahlah, tidak ada yang begitu urgent untuk kita harus melakukan mobilisasi massal. Baik, Bang Deddy. Tanyakan langsung kepada Langsung Bang. saja, sudah tunggu bersama Saya kami, nggak Bang. perlu, cuma saya mau bilang itulah sikap PDI Perjuangan. Jadi kalau dibilang kami marah, tidak, kami mengkritik. Ada 5 kritikan Ada dari PDIP. 5 alasan Langsung kenapa saja kami kita minta kritik. konfirmasi. Ada Bang Silverster Matutida, Panitia Silaturahmi Relawan Nusantara Bersatu. Selamat malam Bang. Langsung saja menjawab tadi 5 poin kritik dari PDIP. Mengapa kemudian nampaknya Presiden Joko Widodo dikerdilkan begitu usai kegagahannya di G20 untuk urusan relawan? Urgensinya apa? Ya, terima kasih. Salam persaudaraan semua dari saya, dari Cianjur, dari lokasi bencana. Saya kebetulan lagi di Posko Solidaritas Merah Putih yang kebetulan di kantor desa, di salah satu kantor desa di sini. Kami dari kemarin juga mengirim bantuan yang terkumpul dari hasil silaturahmi relawan Nusantara Bersatu, ada dalam bentuk tunai, ribuan susu, ribuan pampers, ribuan makanan, dan semuanya masyarakat di sini bergembira dan senang. Nanti video-videonya akan kami kirimkan, ya kan? Dan juga bahwa acara ini saya mau bilang bahwa saya adalah salah satu pembakarsannya, dan saya steering komite di situ. Dan sebenarnya acara ini sudah digagas dari Agustus tahun 2021. Boleh dilanjutkan Bang Silver. Urgensinya apa Pak? Langsung dijawab Pak. Ya, jadi
acara ini adalah momentum kami sudah minta dengan Presiden dari 2021 di bulan Agustus, ya kan, kita akan mengadakan silaturahmi yang mana sebenarnya waktu itu acara itu kita mau yang seperti tadi teman-teman bilang masalah 3 periode ya, dan juga perpanjangan. Jadi waktu itu kami pertemuan di Istana Merdeka, Presiden itu membantah bahwa 3 periode itu adalah tidak ada. Kita tidak pernah melakukan konsolidasi untuk itu, baik pihak istana, relawan maupun presiden. Begitupun perpanjangan masa jabatan presiden. Makanya di Agustus tahun 2021 saya bilang sama Bapak Presiden, Pak Presiden 3 periode itu pencetusnya salah satu adalah Pak Amin Rais yang begitu sangat membenci Bapak. Dan Bapak Presiden bilang iya saya nggak mau, dan saya mengingatkan beliau bahwa ketika ada 3 periode ini atau perpanjangan itu, nah, seperti halnya Soeharto, Pak Harto didorong akhirnya jatuh. Nah, itu adalah acara ini sudah digagas dari Agustus tahun 2021, ya kan, yang mana kita minta Presiden selain itu arahan beliau mengenai apa yang relawan akan lakukan, seperti vaksinasi, COVID, bantuan pendampingan UMKM dan sebagainya. Yang saya herankan kepada saudara-saudara saya di PDIP, Mas Hasto dan Mas Deddy Sitorus, kok aneh ya, rakyat dalam hal ini relawan mau bertemu dengan presidennya kok dilarang, kok dicampuri gitu loh. Kami ini loh rakyat loh, relawan ini adalah rakyat ya. Jadi jangan sekali-sekali pernah melanggar hak asasi rakyat. Biarkanlah rakyat ini bertemu dengan presiden sepanjang pertemuan itu, satu, tidak melakukan tindak pidana ya, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, tidak melanggar perundang-undangan. Kecuali kami ini melakukan korupsi, ya, seperti yang dilakukan elit partai, ya kan? Kami relawan nggak pernah melakukan korupsi atau mengkudeta. Yang ada di acara itu kita mensyukuri, ya kan, capaian-capaian presiden selama 8 tahun ini. Terus kita mensolidkan Nusantara bersatu, rakyat bersatu untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dan apa tantangan kita ke depannya ini apa? Di situ kita bersatu semangatnya. Bang Siper, baik, kalau kemudian urgensinya adalah silaturahmi, Bang. Bang, mohon maaf saya potong. Ya. Kalau urgensinya adalah silaturahmi, nah, bagaimana kemudian merespon juga bahwa acara ini justru mengkerdilkan kegagahan Pak Jokowi pada saat usai gelaran G20? Enggak dong, Pak bilang itu kan katanya orang yang baper ya. Kita di situ malahan mengapresiasi semua kinerja dan capaian presiden. Ada kok risalah yang kita baca di situ, ya. Ada risalah yang kita baca di situ, ya. Jadi tidak ada itu omong kosong saja, ya. Kita di situ merekatkan kita akan mendukung IKN, ya kan. Kita bersyukur G20 kemarin berhasil dan kita akan membantu pemerintah melanjutkan program-program yang terjadi di G20, mendukung IKN, ya. Kami ingin tahu juga Bang Silver, siapa yang memberikan masukan kepada Presiden bukan hanya program kerja yang diutarakan, tapi juga ada ciri-ciri spesifik calon Presiden yang akan dipilih pada 2024, rambut putih, berkerut. Itu siapa itu Bang? Oke, rambut putih ya, saya cerita, masalah rambut putih itu adalah masalah kesini ya. Sebelumnya kita minta arahan ya kan, kira-kira pemimpin yang baik ke depan itu apa? Ya, dan dijawab Presiden dengan pidatonya. Ya kan, kita hanya meminta, Presiden bilang bahwa adalah pemimpin yang turun ke masyarakat, ya kan, tidak duduk di kantor yang ber-AC itu, ya kan. Itu yang memang Presiden katakan. Jadi menurut saya, ya kan, ya wajar-wajar aja seorang pemimpin memberitahukan kepada rakyatnya ciri-ciri pemimpin yang baik itu adalah hal yang positif dan mulia, gitu loh. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, gitu. Nah, saya jawab lagi masalah GBK, ya. Masalah GBK harus kita semua stadion di seluruh dunia bisa dipakai untuk konser, dipakai untuk olahraga, dipakai untuk pameran, dan termasuk untuk istighosa dan doa dan sebagainya. Itu wajar-wajar aja. Dan pengelola GBK memberikan izin dan kami sudah menyampaikan Presiden oke, bagus GBK. Hanya pengelola bilang yang penting dijaga, kalau ada apa-apa kami ganti rugi. Makanya kami minta di situ rumputnya supaya tidak terinjak, kami pakai triplex dan juga ada karpetnya sehingga rumput tidak jadi masalah. Asal dana kegiatan relawan ini dari mana Bang sumber uangnya Bang?
asal dana dari patungan kami dan juga donasi dari teman-teman. Relawan itu ada pengusaha. Saya ini pengusaha, saya ini lawyer, saya tidak kantor hukum, ya. Saya nggak pernah